Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Alhamdulillah. This is like our fourth meetings. I'm sorry I couldn't record my class on education for sustainable development. Mohon maaf minggu lalu tidak bisa sempat untuk mengajar education for sustainable development atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Terlalu banyak meetings, especially with the Bank of Indonesia, through OPOP, One Pesantren One Product. Kerana kalau kita mau bicarakan tentang education for sustainable development atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, kita harus bicara tentang bagaimana mengaplikasikan ilmu atau teori dari sustainable development atau pembangunan keberlanjutan. Jadi Umi berharap anda-anda yang santri Al-Asriyah Nurul Iman, mau mahasiswa, mau pengabdian, alumni, or friends of Nurul Iman, or even the parents atau wali-wali santri, tolong buka link dari materi yang Umi ajarkan ini. InsyaAllah dari bagian studio sudah mengirim linknya untuk materi yang Umi ajarkan ini, Education for Sustainable Development atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi kerana ini juga menjadi penelitian untuk disertasi S3 Umi di PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran berbasis. Jadi Umi ambil jurusan pendidikan berbasis Al-Quran. Dan orang akan bilang, what is education for sustainable development? What has it to do with the Al-Quran? Jadi kita akan tarik mundur lagi bahawa Al-Quran is a book of knowledge. Jadi buku tentang pendidikan, tentang ilmu pengetahuan, mau pengetahuan umum atau pengetahuan agama, everything is in the Al-Quran. Is the perfect book for knowledge. Jadi kalau setelah Umi, sekarang kan Umi sedang di bagian proposal disertasi. Jadi sudah kita melakukan diskursus, terus ada yang namanya ada abstract dari penelitian yang akan dilakukan. Itu ternyata di dalam Al-Quran itu Allah sudah mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan sebagai khalifah kita harus bertanggung jawab, harus jujur, harus ikhlas mengurus semua yang ada di muka bumi ini. Bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk-makhluk yang lain, terutama tanaman, hewan dan yang lain-lain. Because all these creatures, they are very dependent on human beings, on mankind. Semua yang ada di muka bumi ini kan tergantung manusia. Manusia diberi Allah fikiran untuk memikirkan, and also to solve all problems, untuk menyelesaikan masalah. That's why we need knowledge to support our decision. Kita butuh ilmu pengetahuan untuk mendukung keputusan yang kita buat. Dan kalau kita mendalami lagi Al-Quran itu, Al-Quran bukan hanya mengajarkan kita tentang agama Islam, tentang hukum-hukum, tentang hari akhirat, tetapi sebenarnya Al-Quran itu juga menjelaskan dan memberitahu kita bagaimana kita hidup di muka bumi ini. Ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Dan kalau kita bicara tentang sustainable development, itu hablum min alam. Jadi bagaimana hubungan kita dengan alam. Alam itu bukan hanya alam semesta ini, langit, bumi dan yang lain-lain, but also everything that is inside. Manusia, hewan, terus tanaman, tumbuh-tumbuhan, termasuk yang namanya sekarang virus, COVID or whatever, bacteria. Kan penyakit itu dari 3, bacteria, virus and also jamur, atau bisa dibilang itu yang selalu menyebabkan penyakit di diri kita. Dan itu semua adalah di bagaimana education for sustainable development, bagaimana pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, itu semua sudah ada di dalam Al-Quran. Cuma bagaimana kita melakukan penelitian, research, memperdalam ilmu yang berbasis Al-Quran. Jadi kalau kita lihat, sekali lagi kita tarik mundur, Education for Sustainable Development has 3 departments, atau
ada 3 bagian. Itu yang pertama adalah social, economy, and environment. Kalau di penelitian atau disertasinya Umi menjadikan 5. Jadi ada social, yes, ada economy, ada environment. Terus kita, since we are talking about education, memang education is part of economy. Tetapi di penelitian Umi lebih memfokuskan di pendidikan. Kerana di Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School atau di pondok pesantren, pendidikan is number 1 and is the core business atau the core focus of education in pondok pesantren atau Islamic Boarding School. Terus dari social kita pecahkan lagi ke religious and spiritual parts. Jadi kalau di penelitian Umi atau disertasi Umi itu dibagi 5: social, economy, environment, education, and religious and spiritual part. Jadi diperlebarkan lagi, diperluas lagi menjadi 5 bagian. Sebenarnya kalau hanya sustainable development itu 3: social, economy, and environment. Tapi di penelitian Umi, di disertasi Umi tambahkan lagi 2, yaitu pendidikan khusus memang dan religious and spiritual. Kerana kalau kita bilang pendidikan itu kan bagian dari ekonomi. Kalau pendidikan itu dijadikan bagian dari ekonomi, that means everything has to be monetized atau everything has to be commercial. Berarti pendidikan itu harus diuangkan, dihitung-hitung sebagai a source of commerce atau sebagai perdagangan, dan itu akhirnya pendidikan itu menjadi sangat mahal. Padahal ilmu itu adalah milik Allah. Jadi kita mendapat ilmu, kita menjadi orang pintar, menjadi orang cerdas, menjadi genius, itu semua adalah hidayah dari Allah. Dan ilmu itu milik Allah. Jadi ilmu itu mestinya gratis. Jadi kita harus share our knowledge, transfer of knowledge. Kita harus berbagi ilmu pengetahuan kita. Kita harus transfer of knowledge untuk generasi yang akan datang untuk bisa melanjutkan sustainable development atau perkembangan atau pembangunan berkelanjutan. Mengimplementasikan, mengamalkan pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan. Jadi kemarin kita sudah di bagian yang improving access to quality basic education, reorienting existing educational programs, developing public understanding and awareness, and improving training. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa perannya UNESCO adalah untuk memperbaiki pendidikan dasar, terus kedua untuk pendidikan, program-program pendidikan yang sudah ada untuk reorientasi, berarti ada penambahan tentang pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan, and then also developing public understanding and awareness and improving training, juga mengembangkan kesadaran dan pemahaman umum masyarakat dan juga memperbaiki training atau latihan. Jadi kita itu mau bicara about education for sustainable development atau pembangunan keberlanjutan di dalam pendidikan. Kita tidak bisa hanya berfikir hanya pendidikan itu harus di sekolah atau di formal education. Pendidikan itu harus dari minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan itu sangat penting. Kerana apa? Bagaimana kita mempergunakan resources atau sumber-sumber yang sudah Allah siapkan buat kita untuk bisa kita gunakan, tetapi juga kita bisa simpan atau kita bisa memperlakukan sumber yang sudah ada untuk bisa dipakai untuk generasi yang akan datang, anak cucu turunan kita. Kita tidak boleh menghabiskan semuanya sudah ada sekarang. Contoh, Indonesia terkenal sebagai negara yang punya banyak mineral, mau batu bara, punya tambang emas, terus tambang nikel dan mineral-mineral yang lain. And itu penambangan itu besar-besar sekarang. Jadi itu yang harus kita rethink, berpikir ulang bagaimana jangan dihabiskan semuanya untuk sekarang. Kerana nanti masa depan kita, besok-besok kita itu tidak tahu bagaimana masa depan anak cucu kita akan hidup di negara Indonesia yang sudah habis sumbernya, karena sudah dihabisin oleh kita.
Kemarin Umi ada dapat email dari salah satu bisa dibilang social group ya. Mereka itu sangat khawatir dengan sekarang yang terjadinya adalah global warming, pemanasan global. Dengan pemanasan global itu bisa terciptanya cuaca yang tidak bisa kita tebak. Mestinya sekarang musim panas, tiba-tiba ada angin, terus hujan, terus banjir. Banjirnya bukan banjir yang kecil-kecil, tapi bisa sampai longsor, sampai tenggelam beberapa kota, apalagi kota-kota yang dekat dengan laut, ombak besar, angin puting beliung, hurricane, tornadoes. It's all because of global warming. Kemarin aja, jadi dari survei itu mereka bilang kalau ini dibiarkan seperti ini, di mana terjadi kebakaran hutan, kita tidak hutan itu ada yang bisa dibakar dengan sengaja karena mau bangun usaha-usaha agribusiness like untuk karet atau kelapa sawit, atau tidak sengaja terbakar seperti sekarang yang terjadi di Amerika, kebakaran hutan sampai ratusan hektar, sampai hewan-hewannya mati terbakar, pohon-pohon yang sudah ribuan tahun habis ludes terbakar. Itu yang akhirnya terjadinya global warming seperti sekarang. Dan ketika terjadi global warming, itu bukan hanya hutan yang hilang, yang habis, yang rusak, yang hancur, tetapi juga kita tahu hutan ini adalah sumber paru-parunya dunia. Oksigen itu pasti akan berkurang. Satu, and then air. Kita dapatkan sumber air itu dari pohon ini. Pohon ini kan trap water. We have the catchment area, tempat di mana air itu akan bertakung ya kalau bahasa Melayu, berkumpul untuk mendapatkan mata air. Itu kalau pohonnya sudah nggak ada, bagaimana kita akan punya sumber mata air dari bumi ini? Jadi sebab itu sangat penting education for sustainable development atau pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan. Karena kita bukan hanya educate atau kita mendapatkan pendidikan, tetapi juga bagaimana pendidikan ini bisa kita amalkan. Bukan hanya untuk kita aja di generasi yang sekarang, tapi untuk bagaimana kita bisa conserve, melestarikan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, kekayaan yang begini banyak. Masa kita mesti habiskan dalam sekarang atau dihabis-habisin puas-puasin gitu. And then the next generation, how are they going to live? Jadi dari social media itu mereka menjelaskan bahwa kalau kita seperti sekarang jor-joran, merusak lingkungan, menghabiskan sumber daya alam yang sudah diberikan Allah kepada kita, itu nggak lama, 25 tahun yang akan datang, harga tempe, sepotong tempe itu bisa harganya 500 juta rupiah. Kenapa bisa mahal seperti itu dan langka? Karena tidak ada lagi yang namanya pohon soyabin atau kedelai. Karena pemanasan global. Hujan tidak ada, atau kalau ada hujan banjir, kekeringan di mana-mana, tidak ada air. Akhirnya hilang atau musnahlah pohon kedelai. Kalau tidak ada biji kedelai, bagaimana kita mau bikin tempe? That's why harga tempe 25 tahun yang akan datang, harganya bisa 500 juta. It's no joke. Kita lihat aja what's happening around us. Satu. Kedua, kopi akan menjadi barang yang sangat langka. 25 tahun akan datang. Kenapa? Karena habis sudah pertanian. Sebab itu, satu negara, satu bangsa untuk bisa benar-benar bisa dibilang mandiri, sustainable, and resilient, mereka harus menguasai food, energy. Kalau bisa energy itu yang sustainable, berarti energy yang renewable. Jangan semuanya menggunakan batu bara, semuanya menggunakan minyak. Kan kita bisa menggunakan matahari. Memang mahal, tapi in the long run, it's worth it. Tidak ada pollution, tidak kita harus gali-gali hutan untuk mendapatkan batu bara atau minyak di mana-mana. Kita harus manfaatkan apa yang Allah telah berikan kita. Matahari, ada yang namanya angin, wind energy, ada yang menggunakan waves, gelombang di laut, itu semua energy. Dan di Indonesia yang sangat beruntung adalah kita adalah di dalam atau bagian dari ring of fire atau lingkaran api. Berarti kita punya gunung-gunung berapi. Dan ini semua adalah energy. Can you imagine inside this earth kan ada
magma. Magma itu kan api di dalam muka bumi ini. Kalau kita bilang is a thermal energy, energi yang dari perut bumi yang namanya dari gunung berapi. Dan energi ini kalau kita tidak harness, kita nggak manfaatkan, dia akan berkumpul, tiba-tiba dia akan meledak. Umi kan pernah cerita, Umi punya teman, satu bapak-bapak orang kaya. Dia itu punya lahan di Gunung Salak. Di Gunung Salak itu ada gunung berapi yang dormant, bisa dibilang ya. Jadi dia tidur. Tetapi di dalam Gunung Salak itu ada magma yang benar-benar yang panas, yang mendidih apinya. Dan itu yang bisa kita pakai untuk thermal energy, untuk electricity, untuk listrik. Dan itu adalah clean energy, energi yang bersih. Tidak seperti batu bara, atau minyak atau yang lain. Jadi kita harus fokuskan di situ. Memang Umi tahu orang Indonesia itu very very smart. Kita banyak insinyur-insinyur yang di dalam renewable energy. Tetapi pemerintah juga harus mendukung program-program seperti ini. Jadi jangan menggunakan batu bara melulu, minyak melulu. Kita harus manfaatkan matahari, angin, air, gelombang, waves di laut, thermal energy. Banyak cara-cara yang kita bisa mendapatkan energi untuk electricity yang bisa kita pakai dari renewable energy. Sebab itu satu negara itu harus kuasai food, energy, water, air minum, paling penting untuk kehidupan, dan waste. Kerana yang namanya manusia pasti akan memproduksi waste atau sampah, mau sampah organik atau non-organik. Itu usaha yang paling sustainable and paling resilient. Sebab itu Nur Iman sampai sekarang alhamdulillah, mau orang kena COVID ke, enggak COVID ke, mau suruh PSBB ke, enggak PSBB ke, no problemo. Kita bisa di dalam Nur Iman, di pondok, kita masih bisa makan, kita tanam sayuran kita sendiri, kita pelihara ikan sendiri, kita punya peternakan sapi, kambing dan domba. Kita ada sekarang kita sedang hitung-hitungan untuk bikin peternakan ayam, ayam bertelur dan ayam pedaging. Terus kita punya energi, biogas dari kotoran sapi, dari kotoran santri. Kita punya usaha daur ulang sampah organik, non organik. Kalau organik bisa dijadikan pupuk, non organik seperti botol-botol plastik seperti ini bisa dicaca, dijual lagi untuk dijadikan plastik lagi. Karena kita butuh plastik. Siapa bilang kita nggak butuh plastik? Memang kita harus mengurangi penggunaan plastik, tetapi plastik itu juga harus diolah. Karena plastik itu tidak bisa hilang aja, tidak bisa disintegrate, tidak bisa hancur dia. Tapi bisa digunakan reusable, berulang-ulang. Dan ini menghasilkan uang loh. Bayangkan kalau kita hanya jual plastik botol begini, kita hanya crush aja, kita paling jualnya 1 kilo Rp3.000. Tapi kalau sudah dicaca, karena kita punya bisnis caca plastik untuk dijadikan palet, itu bisa 1 kilo 13.000. Can you imagine an added value of 10,000? Jadi ada penambahan nilai Rp10.000. Bisa produksi 1 ton aja. Berapa banyak untungnya? Padahal itu hanya dari sampah. It's really zero waste. Jadi bisa dibilang from zero to hero. Dari nol sampai ke menjadi hero atau pahlawan. Jadi kita lanjutkan dari materi ini. Minta tolong sekali lagi dibuka linknya. Katanya bagian studio sudah dimasukkan di YouTube, link yang Anda harus buka untuk Anda bisa lihat materi-materi yang Umi gunakan. Untuk nanti di akhir pembelajaran ini Anda harus ada tugas biasa. Umi mau ilmu tu jangan hanya ilmu saja tidak diamalkan seperti katanya Sayyidina Ali. Ilmu, kalau kita punya ilmu tapi tidak diamalkan, ya membazir. Dan kalau kita mengamalkan tanpa ilmu, itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan masalah. Jadi kita melakukan sesuatu tanpa ilmu juga bermasalah. Tapi kalau kita punya ilmu, tidak diamalkan juga bermasalah. Jadi lebih baik kita punya ilmu dan kita amalkan. That's why every time when I teach undergraduates, mahasiswa, selalu ada materinya dan bagaimana akan mengamalkan materi itu. Jadi Anda nanti seperti biasa akan duduk di kelompok Anda, satu kelompok 10 orang. Dan Anda nanti Umi akan beritahu, tapi nanti setelah kita selesai materi ini. Jadi tolong perhatikan. Kemarin Umi ada undangan oleh Bank of Indonesia Bandung
Dan Umi ketemu, alhamdulillah ada beberapa santri mahasiswa dari STAINI, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman. Mereka alhamdulillah Umi bisa ketemu mereka, dan mereka rata-rata di semester 7 di mana mereka sedang melakukan skripsi mereka. Dan Umi tanya mereka bagaimana mereka konsultasi atau pendampingan. Alhamdulillah mereka semuanya lewat daring, dan itu yang Umi ingin anda lakukan di daerah anda masing-masing, di tempat anda masing-masing. Jadi we have to always be positive, optimistic. Harus selalu positif dan selalu sangka baik sama Allah, husnudzon. Kenapa? COVID ini kemungkinan kita bisa atasi COVID ini mungkin Januari baru kita bisa ketemu lagi, bisa benar-benar belajar offline atau tatap muka. Berarti Januari baru bisa santri-santri semuanya balik lagi ke Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School. Sekarang semuanya lewat daring, dan bagi Umi is like a new experience, pengalaman yang baru, dan bisa dibilang sangat menyenangkan bagi Umi ya. Karena bagi Umi time is very precious. Waktu itu sangat-sangat berharga. Kadang-kadang Umi kalau harus pergi, Umi kalau kuliah di PT IKI hari Sabtu pagi, macetnya luar biasa. Terus lepas itu sampai ke kuliah kita hanya belajar kadang-kadang hanya 2 jam, tapi perjalanannya pergi 2 jam, pulang lebih lama 3 jam karena hari Sabtu, hari macet. Jadi kadang-kadang it's not effective. Kita sudah capek babak belur. Tapi kalau dengan daring, kita bisa di meja belajar kita bisa benar-benar fokus, kita nggak babak belur dengan macetnya di jalan. Dan di situ kita bisa melakukan, misalnya kalau kita habis sekarang seperti Anda sekarang sudah habis kuliah dengan Umi, Anda sudah bisa buka internet, Anda bisa research what is education for sustainable development, bagaimana kita bisa mengembangkannya, bagaimana kita bisa mengamalkan education for sustainable development. That is very important. Jadi bagi Anda yang sekarang semuanya masih di rumah, karena yang bisa balik ke Nurul Iman itu anak-anak Jabodetabek, Jawa Barat, pengabdian 1 dan pengabdian 2. Tidak apa-apa, kita banyak bersyukur. Jadi kalau terjadi seperti sekarang yang namanya musibah, wabah COVID ini, pertama kita harus bersabar. Kedua kita harus ridho, kerana ini semua adalah takdir dari Allah. Dan yang paling penting kita harus banyak bersyukur. Kita alhamdulillah masih sehat, masih bisa menghirup udara yang begini segar, apalagi di Parung Bogor ini masih banyak musangnya, masih banyak kelalawarnya, masih banyak burung hantunya. Everything is still natural. The ecosystem in Al-Asriyah Nurul Iman Parung Bogor ini masih sangat terjaga, masih very natural, masih alami. Dan itu yang kita harus pertahankan itu. Alhamdulillah Nurul Iman ada 25 hektar, ada empangnya 9 hektar. Semuanya kita bisa dapat menghasilkan makan buat santri, bisa menghasilkan uang buat bayar gaji guru, buat bayar listrik, buat bayar BPJS kesehatan, ketenaga kerjaan, semua dari usaha-usaha yang ada di Nurul Iman. Sekarang sudah ada 47 unit usaha. And that is what we call sustainable. Bagaimana itu yang dinamakan keberlanjutan. Dan kita tidak merusak alam, kerana alam itu terlalu kaya. Why are we so greedy? Kenapa kita mesti terlalu rakus gitu? Itu yang bikin sedih gitu. Kita belum tahu bagaimana kalau kita tinggal di padang pasir ya. Kalau Umi nonton film-film di Afrika, kan kita alhamdulillah Umi kan punya teman dari Nigeria, Senegal, terus ada yang dari Kenya. Mereka kan lihat Nurul Iman, mereka datang ke Nurul Iman, mereka bilang Indonesia itu sangat beruntung, negerinya hijau, banyak air mengalir. Coba di Afrika, sudah air susah, tanaman nggak ada yang bisa tumbuh, semuanya pasir. Jadi kita harus banyak bersyukur kita tinggal di Indonesia. Akhirnya mereka minta tolong ke Al-Asriyah Nurul Iman supaya nanti bisa bangun Al-Asriyah, bukan bangun ya, mereka yang bangunkan Al-Asriyah Nurul Iman, mau bangun masjid, asrama, kelas. Nanti guru-gurunya, human resource-nya, SDM-nya itu yang dari Nurul Iman. Di sana nanti kita akan set up pendidikan, wirausaha dan juga kepesantrenan.
Dan Umi mau sistem dari pendidikan Al-Asriyah Nurul Iman yang very integrated dan holistic, yang menyatu dan secara keseluruhan complete ya. Bisa dibilang not like sempurna, tapi semuanya ada pendidikannya, ada wirausahanya untuk ekonomi, untuk keuangan, dan juga kepesantrenan. Ini penting untuk social organization, organisasi sosial. Bagaimana Nurul Iman pendidikan gratis berkualitas didukung oleh wirausaha sosial. Itu yang Umi ingin, supaya sistem dari Nurul Iman ini bisa disebarkan ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Bagaimana pendidikan itu harus gratis, tapi bukan berarti gratis itu tidak berkualitas. Kita bisa mendidik santri-santri kita untuk jadi manusia yang fatonah, amanah, sidik untuk tabligh. Jadi kelanjutan dari pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan itu, kemarin kan kita sampai di environment. Teaching society how to behave responsibility and respect the environment lies at the core of education for sustainable development. Jadi kan tadi ada 3, ekonomi, social, and environment. Itu adalah bagian-bagian besar dari pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan. Yang di bagian environment atau lingkungan, kita harus mengajarkan masyarakat bagaimana kita harus berperilaku bertanggung jawab dan harus menghormati lingkungan kita. Itu adalah dasar, core, inti dari pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan. Next, rural development. Education and training are essential in addressing rural poverty and ensuring sustainable development in these parts of the world. Jadi pengembangan rural atau di pedesaan. Jadi pengembangan di pedesaan atau development, rural development itu penting sekali. Mungkin kalau negara seperti contoh Singapura ya. Singapura itu nggak ada kampung. Jadi kalau kita bilang orang di pedesaan, nggak ada desa dia. Kasihan sekali kan. Kalau Indonesia, yang di kota-kota ya paling kota besar seperti Jakarta, Bandung, itu juga kalau kita lihat di Bandung itu masih ada desa-desanya. Surabaya juga masih ada desa. Kalau Jakarta nggak ada desa ya. Tapi Bogor aja bisa ada Bogor kota, Bogor kabupaten. Kita Parung Bogor kan di Kabupaten Bogor, masih ada desanya. And there is the beauty of it. Itu yang bisa dibilang keindahannya. Dan pendidikan di pedesaan itu sangat penting. Karena apa? Pendidikan, education, dan training, pelatihan itu penting untuk memfokuskan pada kemiskinan di daerah pedesaan. Kerana and ensuring sustainable development in these parts of the world, dan bagaimana kita mempertahankan pengembangan keberlanjutan di bagian-bagian pedesaan di dunia ini. Itu penting sekali. Kerana kalau orang bilang orang-orang desa itu orang-orang miskin. Kalau Umi lihat orang-orang desa itu orang bukan miskin tapi orang-orang yang bahagia. Dia yang penting kita punya makan, kita kumpul. I think that is what happiness is. Kan ada yang happiness scale, katanya orang-orang di Eropa Utara itu orang-orang yang paling bahagia. Kadang-kadang bahagia is subjektif. Orang kaya punya harta di mana-mana, punya rumah di mana-mana, punya tanah di mana-mana, punya pabrik di mana. Belum tentu dia kaya. Malah ada yang sampai bunuh diri, depresi. Apakah itu kita bisa dibilang orang kaya itu pasti bahagia? No. Jadi bisa dibilang happiness is subjective. Tapi kalau kita punya basic needs, dasar-dasar kebutuhan kita, makan, minum, tempat tinggal, itu sudah salah satu dari alasan untuk kita bisa bahagia. Terus kita punya love needs, kebutuhan untuk disayangi dan menyayangi, kita punya keluarga, rukun, aman, damai, sentosa, kita punya teman-teman yang sangat baik, tetangga-tetangga kita. Itu yang dinamakan happiness. Jadi sekarang sedang azan dan insyaallah kita sampai di sini dulu.
Nanti kita akan sambung lagi untuk next episode atau next episode. Jadi tolong tetap bertahan, jaga kesehatan, be happy. Tolong Umi minta anda-anda yang di mana anda berada tetap di rumah, mengurus orang tua anda, mengurus pendidikan anda dengan cara anda mengajar dengan anak-anak tetangga yang tidak bisa pergi sekolah, enggak apa-apa. Anda ngajar mereka di rumah anda, tetap pakai masker, tetap cuci tangan dan tetap menjaga jarak. InsyaAllah kita akan selamat dan kita bisa melewati cobaan yang Allah berikan kepada kita dan nikmati yang namanya zamannya COVID, kerana belum tentu kita 100 tahun lagi akan ada COVID. InsyaAllah kita dijaga oleh Allah. Fi amanillah, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.